Udah, jadi min 3 dibagi 3. Jadi jawabannya berapa? Negatif 1. Wih, mudah banget ya. Oke, sekarang gimana kalau bentuknya akar? Gitu ya. Gimana cara menentukan limit dalam bentuk akar? Gampang banget. Langsung aja pakai aturan L'Hopital lagi. Misalkan gini, tentukan nilai limit X menuju 5 dari X kuadrat min 25 per akar X kuadrat plus 24 dikurangi 7. Oke. Nah, tadi ya, aturan L'Hopital bisa digunakan kalau apa? Ketika kita substitusi hasilnya adalah 0 per 0. Kita substitusi dulu deh, X menuju 5. Berarti kan ini 5 kuadrat, 25 dikurangi 25, 0. Yang bawah, 25 tambah 24, 49. Akar dari 49 itu 7. 7 dikurangi 7, 0 lagi. Berarti kalau disubstitusi hasilnya 0 per 0. Oh, boleh pakai L'Hopital lagi. Oke, berarti kita tulis lagi ya soalnya seperti biasa. Ini X kuadrat min 25, yang bawah itu akar dari X kuadrat tambah 24 min 7. Kita turunkan, berarti kita pakai L'Hopital. Limit X menuju 5 gitu, turunan dari fungsi yang atas X kuadrat min 25 kan jadinya 2X ya. Nah, kemudian kita turunkan yang bawah nih yang ada akar-akarnya. Pusing, kalau pusing ya udah kita tulis terpisah ya. Nah, ini kan akar, misalkan kita sebut saja Y ya. Y sama dengan akar X kuadrat tambah 24 min 7. Nah, sebelumnya kita bentuk dulu ini jadi pangkat. Jadi kan X kuadrat tambah 24 pangkat setengah, gitu kan? Dikurangi 7, jangan lupa. Turunannya, nah ini menggunakan aturan rantai, ya kan? Kita udah belajar ya cara untuk menurunkan menggunakan aturan rantai. Caranya turunkan pangkatnya, kemudian turunkan dalamnya. Turunkan pangkat berarti setengah dikali X kuadrat tambah 24. Nah, jangan lupa pangkatnya, setengah dikurangi 1, negatif setengah kan? Nah, dikali dengan turunan dalamnya. Dalam fungsinya ini kan X kuadrat tambah 24. Kita turunkan nih bagian dalamnya. Berarti berapa? 2X, ya kan? Nah, sekarang min 7. Min 7 diturunkan jadi berapa tuh, guys? 0 ya? Udah beres, nggak usah ditulis lagi. Dikurang 0. Cuekin. Nah, sekarang ini 2 sama 2 ini bisa dicoret, berarti ini ya aksen sama dengan X per X kuadrat tambah 24 pangkat setengah gitu ya. Atau ya aksen sama dengan X per akar dari X kuadrat tambah 24. Seperti ini. Langsung substitusi ke yang atas. Ke soalnya kita balik lagi. Ini kan jadinya X dibagi dengan akar X kuadrat tambah 24. Nah, biar lebih simpel ya bentuknya, jadi limit X menuju 5 dari 2X dikali dengan akar X kuadrat tambah 24 per X. Punya X, kita coret aja ya, hajar. Berarti ini sama dengan, tinggal substitusi aja. Jadi 2 dikali akar X kuadrat berarti 25 tambah 24. Akar 49, 7. Berarti 2 kali 7, 14. Nah, gitu. Gampang banget ya. Oke. Ya, kita langsung ke aplikasi turunan fungsi aljabar berikutnya, yaitu laju perubahan nilai fungsi. Oke. Misalkan A dipengaruhi B. Nah, B berubah seiring berjalannya waktu. Ini dapat menyebabkan A ikut berubah juga, ya kan? Contohnya, kan luas lingkaran itu dipengaruhi oleh jari-jari, ya nggak? Jika jari-jari lingkarannya mengecil, secara otomatis luasnya pun ikut mengecil. Demikian juga sebaliknya, kalau jari-jari lingkarannya membesar, otomatis luas lingkarannya pun ikut membesar, ya kan? Nah, perhatikan ilustrasi berikut. Nah, seperti itu guys. Semakin besar jari-jari, maka luas lingkarannya pun akan semakin besar, gitu ya. Oke, langsung aja ke contoh soalnya. Nah, di sini suatu benda berbentuk kubus terbuat dari besi. Benda tersebut dipanaskan hingga memuai. Rusuk benda tersebut bertambah panjang dengan laju 0,5 mm per detik.
tentukan laju bertambahnya volume benda pada saat panjang rusuknya 12 mm. Oke, gimana cara mengerjakannya? Oke, di sini ya. Sekarang kita coba selesaikan ya. Di sini kan benda itu dipanaskan dan memuai gitu ya. Nah, rusuk benda tersebut bertambah panjang dengan laju 0,5 mm per detik. Nah, itu artinya apa? Rusuknya berubah terhadap waktu. Kita bisa bentuk ini menjadi kalimat matematik menjadi laju perubahan rusuk terhadap waktu atau dr per dt. Ya kan? dr per dt-nya diketahui 0,5 mm per detik. Nah, yang ditanya di sini adalah tentukan laju bertambahnya volume benda pada saat panjang rusuknya 12 mm. Oke, berarti yang ditanya di soal ini adalah laju perubahan volume terhadap waktu atau dv per dt. Ini sama dengan berapa? Kan? Oke guys, nah sekarang ada volume nih. Ingat lagi volume kubus. Volume kubus itu adalah R pangkat 3, ya kan? Nah, dari sini kita bisa mencari V aksen. V aksen itu adalah dv per dr. Kenapa dr? Karena di sini fungsinya R ya. Oke, kan V sama dengan R kuadrat, berarti turunannya dv per dr. Turunannya 3R kuadrat, ya enggak? Ya, yang ditanya di soal adalah dv per dt, berarti dv per dt bisa dicari dengan cara dv per dt sama dengan dv per dr dikali dr per dt. Oke, langsung saja ini kita substitusi ya. dv per dr-nya itu kan sama dengan 3r kuadrat. Jadi 3r kuadrat dikali dr per dt-nya 0,5. Nah, yang ditanya itu tentukan laju bertambahnya volume benda pada saat panjang rusuknya 12 mm. Berarti yang ditanya adalah dv per dt saat rusuknya sama dengan 12. Itu artinya ya tinggal disubstitusi aja ya. Jadi ini sama dengan 3 dikali 12 kuadrat dikali 0,5. Nah, seperti ini guys. Jadi sama dengan 3 dikali 144 ya. Dikali 0,5. Jadi ini akan sama dengan 216. Volume berarti milimeter kubik per detik. Seperti ini. Jadi laju bertambahnya volume benda pada saat panjang rusuknya 12 meter adalah 216 mm kubik per detik. Oke, gampang kan? Ya, kita sekarang langsung aja ke aplikasi turunan di bidang fisika, yaitu tentang menentukan kecepatan dan percepatan. Oke. Nah, sebelumnya kalian harus tahu dulu nih definisi kecepatan. Definisi kecepatan itu apa? Berubahnya posisi setiap waktu, sehingga turunan dapat digunakan untuk menentukan kecepatan suatu benda dengan V di sini adalah kecepatan, sama dengan dx per dt. Kenapa dx? Dx itu misalkan adalah persamaan posisinya. Dan x di sini itu adalah variabel ya guys. Jadi kalau misalnya posisinya itu diketahui soal adalah y, berarti kecepatannya v sama dengan dy per dt. Oke. Ya bisa berganti ya karena dia variabel. Nah, kemudian definisi percepatan. Kalau percepatan itu adalah berubahnya kecepatan setiap waktu. Nah, sehingga percepatan itu bisa ditulis sebagai laju perubahan kecepatan terhadap waktu. Berarti dv per dt. Oke. Ya, langsung aja ke contoh soal tentang kecepatan dan percepatan ini ya. Misalkan sebuah benda dilemparkan vertikal ke atas dengan persamaan lintasannya y sama dengan 30t dikurangi 5t kuadrat meter dengan t dalam sekon. Yang ditanya, tentukan A. Kecepatan awal benda, B. Tinggi maksimum yang dicapai benda, yang C adalah percepatan benda. Oke, sudah paham ya tentang soalnya?
sekarang kita akan coba menyelesaikan. Di sini bendanya kan dilemparkan vertikal ke atas dengan persamaan lintasannya itu 30 T min 5 T kuadrat meter. Yang ditanya adalah kecepatan awal. Kita udah tahu tadi ya, kecepatan itu adalah laju berubahnya posisi terhadap waktu. Oke, berarti untuk menjawab yang A, kan persamaan posisinya dulu ya, tulis ya. Y sama dengan 30 T min 5 T kuadrat. Nah, yang ditanya adalah kecepatan, berarti V sama dengan perubahan posisi berarti dy per dt, gitu kan? Ya, kita tinggal menurunkan aja ini. Berarti V sama dengan 30T dikurangi 5T kuadrat diturunkan jadi 30 min 10T, ya kan? Yang ditanya di sini adalah kecepatan awal. Itu artinya kecepatan saat T-nya sama dengan 0. Berarti sebut saja V0 gitu ya, kecepatan awal. Tinggal substitusi aja, 30 dikurangi 10 dikali 0 gitu. Berarti kecepatan awalnya sama dengan 30 meter per sekon. Oke, kita langsung ke soal nomor B. Yang ditanya adalah tinggi maksimum yang akan dicapai oleh benda. Ya. Nah, ini kan kita udah tahu kalau fungsi posisinya itu adalah Y sama dengan 30T dikurangi 5T kuadrat. Kalau fungsi ini kita gambarkan, maka lintasannya akan seperti ini. Ya, ini T, yang ini adalah Y. Bentuknya seperti ini, guys. Oke, yang ditanya adalah ketinggian maksimum, berarti posisi ketika Y-nya maksimum. Artinya di sini ya, inilah Y maksimumnya. Nah, ingat-ingat lagi, kalau posisinya grafik seperti ini, posisi puncak dari grafik itu, persamaan garis singgungnya memiliki gradien sama dengan 0, ya enggak? Berarti ini posisinya gradien sama dengan 0, atau turunan pertamanya sama dengan 0. Kalau di fisika, turunan pertama dari posisinya sama dengan 0 alias kecepatannya sama dengan 0. Paham ya? Oke, berarti ini di aksen sama dengan 0. Ya udah, kita turunkan aja. Berarti 30 dikurangi 10T sama dengan 0. Artinya kita udah dapat kan 30 sama dengan 10T. Berarti T-nya sama dengan 3. Gitu. Waktunya sama dengan saat T sama dengan 3 dia mencapai Y maksimum. Berarti kalau untuk mencari Y-nya ya tinggal substitusi aja ke persamaan posisinya, ya enggak? Langsung substitusi aja, berarti Y sama dengan 30 dikali 3 dikurangi 5 dikali 3 kuadrat. Sama dengan 90 dikurangi 9 kali 5, 45. Jadi ketinggian maksimumnya adalah saat 45 meter gitu. Nah, kalau secara fisika berarti kan kecepatannya 0. Kalau pakai logika juga sama ya. Ketika benda itu dilemparkan, nah pas dia mencapai ketinggian maksimum, dia akan berhenti sesaat. Gitu. Oke. Nah, sekarang langsung aja ke soal yang C. Yang ditanya di sini adalah percepatan benda. Nah, kita udah tahu kan tadi kalau percepatan itu sama dengan turunan pertama dari kecepatan. Oke, jadi kecepatan itu adalah turunan pertama dari posisi dy per dt. Nah, sedangkan kalau kecepatan adalah turunan pertama dari kecepatan. Berarti kita tinggal turunin lagi aja. dy per dt-nya tadi kan 30 dikurangi 10t ya. Ini adalah persamaan kecepatannya. Berarti a itu sama dengan dv per dt. Turunkan lagi aja, berarti ini sama dengan bukan 30 ya, tapi 10, negatif 10 berarti satuannya meter kuadrat per sekon gitu. Oke, kita langsung ke aplikasi turunan berikutnya, yaitu masalah maksimum minimum. Di sini, dalam menentukan maksimum atau minimum suatu kurva, pastikan kita berpikir bahwa turunannya sama dengan 0. Kenapa?
Karena gradien dari puncak atau lembah dari suatu kurva itu pasti tidak miring, ya kan? Pasti turunannya atau gradiennya itu sama dengan 0. Oke, langsung aja ke contoh soalnya. Nah, di sini selembar seng berbentuk persegi yang berukuran sisinya 30 cm akan dibuat kotak tanpa tutup dengan cara menggunting 4 persegi di setiap pojok seng. Yang ditanya adalah volume kotak terbesar yang dapat dibuat adalah, kebayang belum soalnya? Jadi ceritanya kita di sini tuh punya seng. Sengnya itu berbentuk persegi dengan ukurannya 30 cm. Gitu kan? Nah, ketika seng ini mau dibentuk menjadi kotak tanpa tutup, nah otomatis di ujung-ujung sengnya itu harus kita gunting. Misalkan kita mengguntingnya sebanyak ini nih. Nah, gitu ya. Misalkan ini X yang kita gunting. Nah, berarti di setiap pojoknya juga sama. Oke, yang ini juga sama. Ini juga sama. Sehingga kalau seng ini kita bentuk, dia akan menjadi kotak tanpa tutup. Nah, kalau digambarkan kira-kira seperti ini. Nah, gitu kan. Nah, kira-kira seperti ini nih guys. Nah, sekarang kita yang ditanya adalah volume kotak terbesar yang dapat kita buat. Nah, sekarang kita lihat dulu di sini, perhatikan. Kalau jarak dari sini ke sini panjangnya itu 30 cm, berarti panjang dari sini berapa? Otomatis yang ini ya, yang bertanda merah ini kan berarti 30 dikurangi 2x gitu kan. Nah, yang sebelah sini juga sama. 30 dikurangi 2x. Nah, kalau dia dibentuk menjadi kotak seperti yang di sebelah kanan, itu artinya dia memiliki panjang 30 min 2x. Dan lebarnya juga sama ya, 30 min 2x. Nah, sedangkan tingginya, yang ini, tingginya berarti sebanyak x. Oke? Nah, sekarang kita udah tahu nih ukuran kotaknya. Panjang, lebar, dan tinggi. Yang ditanya adalah volume kotak terbesar atau volume kotak maksimum. Itu artinya kita harus mencari dulu volumenya. Oke? Volume dari kotak panjang kali lebar kali tinggi, gitu kan? Nah, tadi panjangnya kita udah tahu tuh, panjangnya adalah 30 min 2x. Lebarnya juga sama kan? 30 min 2x. Dikali tingginya itu x. Nah, kemudian ini persamaannya kita lebih sederhanakan. Sehingga ini menjadi 900 gitu ya, dikurangi 120x ditambah 4x kuadrat. Dikali lagi dengan x, berarti V sama dengan, langsung rapi aja ya bentuknya. Jadi 4x pangkat 3 dikurangi 120x kuadrat ditambah 900x. Nah, yang diminta adalah volume kotak maksimum. Volume maksimum artinya apa? Berarti turunan pertama dari volumenya itu sama dengan 0. Oke? Berarti V aksen sama dengan 0. Ya, langsung aja kita turunkan. Berarti turunannya ini 12x kuadrat dikurangi 240x ditambah 900 sama dengan 0. Nah, kan ini jadi persamaan kuadrat biasa kan? Tinggal kita selesaikan aja persamaan kuadratnya. Pertama mungkin dibagi 12 dulu biar lebih simple. Jadi ini x kuadrat dikurangi 20x ditambah 75. Nah, lebih simpel ya, lebih sederhana. Langsung aja kita faktorkan. Berarti ini faktornya adalah x min 15 ya. Terus ini x min 5. Jadi kita dapat x-nya sama dengan 15 atau x sama dengan 5. Berarti x itu adalah yang tadi yang kita mau potong tuh pinggir-pinggirannya. Oke. Supaya lebih paham mungkin kotak yang tadi kita gambarkan lagi di sini ya. Nah, seperti ini kan. Volume kotak ini yang harus kita cari maksimumnya berapa. Ya, kira-kira seperti ini. Berarti kita udah tahu panjangnya itu tadi adalah 30 min 2x. Lebarnya juga sama ya,
30 min 2x, dan tingginya sama dengan x. Nah, ini yang mana yang nilai x yang memenuhi antara 15 atau 5? Kalau 15 jelas nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena kalau ini disubstitusi 30 dikurangi 2 dikali 15, 30 kurang 30, 0. Berarti panjangnya 0. Lah, aneh ya kan? Nah, berarti yang memenuhi di sini adalah yang ini kan? X-nya sama dengan 5 gitu. Ya udah, berarti panjangnya langsung kita substitusi 5. Berarti 30 dikurangi 10 sama dengan 20. Lebarnya juga sama, 20. Dan tingginya tadi kita pilih X-nya sama dengan 5 gitu ya. Selesai. Yang ditanya apa? Volume kan? Nah, berarti tinggal hitung aja volumenya. Volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Itu artinya kita udah dapat nilainya 20 kali 20 kali 5. Sama dengan 2000 cm kubik. Nah, begitu guys. Gampang banget kan? Pokoknya ingat aja konsepnya ya. Ya, supaya lebih paham lagi, mungkin satu contoh soal lagi tentang nilai maksimum minimum. Nah, ini ada di soal tentang pembangunan. Nah, misalkan gini, suatu pembangunan proyek gedung sekolah dapat diselesaikan dalam waktu X hari dengan biaya proyek per harinya itu adalah 2X min 600 ditambah 30 per X, Rp1.000. Agar biaya proyek minimum, proyek tersebut harus diselesaikan dalam waktu berapa hari? Oke, udah nangkep ya soalnya? Sip. Nah, ini yang harus hati-hati. Di sini diketahui proyek tersebut dapat diselesaikan dalam X hari dengan biaya proyek per harinya sekian. Nah, kita tulis dulu ya, biaya proyek per hari. Biaya proyek per hari adalah 2X dikurangi 600 ditambah 30 per X, gitu kan. Nah, tapi harus hati-hati, di sini kan proyeknya dikerjakan dalam waktu X hari. Nah, artinya biaya yang dimaksud, biaya totalnya itu harus kita kalikan X harinya lagi, ya nggak? Karena kan ini kita taunya ini biaya per hari. Kalau kita mau tahu biaya total, ya kan, biaya proyek tersebut, biaya proyek sebanyak X hari, itu artinya si 2X min 600 ditambah 30 per X itu harus kita kalikan lagi dengan X. Sehingga kita dapat biaya total fungsinya ya, BX sama dengan 2X kuadrat dikurangi 600X ditambah 30. Oke? Nah, yang ditanya di sini apa? Biaya proyek minimum. Nah, tadi udah dibahas di awal, itu artinya turunannya sama dengan 0. Turunan dari siapa? Biaya, karena yang ditanya biaya, gitu ya. Berarti B aksen X sama dengan 0. Kita tinggal turunin aja nih guys. Berarti 4X min 600 sama dengan 0. Berarti 4X. Ya, ini tinggal selesaiin aja ya. Berarti X-nya sama dengan 150 hari. Nah, simple kan ya, mudah, asalkan kalian bisa paham sama konsepnya gitu ya. Oke guys, itu semua pembahasan tentang aplikasi turunan beserta contoh-contohnya. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dipahami ya. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian komen di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.